يا من يرى ولا يرى، يا من يرى ولا يرى، فمن Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah yang masih melimpahkan nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat panjang umur kepada kita seberataan sehingga kembali di hari Ahad siang ini melanjutkan kegiatan majelis ilmu kita yang kita harap, yang selalu kita niatkan, mudah-mudahan kegiatan majelis ilmu ini bujur-bujur membawa kita kepada kebaikan-kebaikan akhirat dan kebaikan dunia. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama ulun memohon maaf, beberapa pekan yang lewat kita liburkan majelis di Duhat karena ada beberapa alasan yang mana mudah-mudahan seberataan harapan kita dijauhkan oleh Allah Ta'ala dari aneka macam penyakit, yang garing disembuhkan, yang sembuh tetap sembuh, amin ya rabbal alamin. Kitab kita Lubabul Hadits, pertemuan terakhir Tuntung membaca bab ke-23. Hari ini kita masuk pada bab yang ke-24, Ar-Rabi' wal Ishrun fi Fadilatil Faqri. Bab ke-24 dari kitab Lubabul Hadits, keutamaan fakir, keutamaan keadaan diri yang fakir, atau bahasa lain keutamaan jadi seseorang nang kada panduitan. Ada keutamaannya. Cocok nih kesan kita berataan. Fi fadilatil faqri, keutamaan keadaan fakir. Hadis pertama, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-faqru azyanu 'alal mu'mini minal idharil hasani ala khaddil faras. Kefakiran itu lebih menghiasi
kefakiran itu lebih menghiasi seorang mukmin daripada jambang indah di pipi kuda. Tahu jambang? Apa bahasa kita jambang tuh? Jabis. Kena ulun jelaskan maksudnya. Kefakiran itu lebih menghiasi seorang mukmin daripada indahnya jambang di pipi kuda. Pertama kita bahas apa gerang fakir itu dulu. Imam Ghazali mengatakan al-faqru ibaratun an faqdi ma huwa muhtajun ilaihi. Fakir itu keadaan di mana seseorang kada memiliki hal yang inya butuhkan. Keadaan di mana seseorang kada memiliki hal-hal yang inya butuhkan. Hal-hal yang kita bahajat. Contoh nasi, baras, banyu, perkakas dapur, kebutuhan hari-hari, sabun mandi, sikat gigi, odol, itu hal-hal yang kita muhtaj, membutuhkan. Termasuk pernak-pernik, alat memasak, pepiring-piringan, pepancian. Hal-hal yang sifatnya kebutuhan harian kita. Amun kita kada beisi akan hal-hal tersebut, itu dinamakan fakir. Amun kita ni rata-rata beisi, madai orang dohat kada beisi panci, kada mungkin. Di mana seseorang membutuhkan baras, membutuhkan duit untuk kebutuhan inya, nukar makan dan yang lain, membutuhkan tempat tinggal, membutuhkan perkakas mandi. Hal-hal itu kadeda inya beisi lalu, ini baru dikatakan fakir. Ini yang dimaksud fakir. Namun kita ini bisa dikatakan sugih berataan duhat. Jika memandang ke bawah. Ya sesakit-sakitnya kita orang duhat, kau aja makan 2 kali sehari. Sesakit-sakitnya kita di sini bisija panci tadi. Al-faqru azyan 'ala mu'min minal 'idharil hasan 'ala khaddil faras. Kefakiran itu lebih menghiasi seorang mukmin dibandingkan jambang indah yang ada di pipi kuda. Ulun jelaskan di sini. Zaman Nabi, zaman suku Arab di zaman Rasulullah, zaman bahari itu, alat transportasi yang paling mewah kuda. Alat transportasi yang paling bagus, kuat, dan mewah di mata mereka zaman itu kuda. Kebanggaan seorang pria, kuda itu. Kebanggaan seseorang yang kaya, bisi kuda. Kuda itu sendiri banyak macamnya. Ada yang dari Eropa, ada yang dari negeri Maghrib, ada yang dari macam-macam negeri. Ada yang peranakan khusus jenisnya. Ada kuda yang memang keturunan kuda yang tangguh, kuat, besar ototnya. Ada kuda yang peranakan daripada bulu-bulunya yang indah. Antar kuda itu sendiri, antar jenis kuda ada tingkatan-tingkatan level.
Sama kayak Wahini itu mobil ada tingkatan level. Sama pada ban 4 tapi beda harga. Beda kelas. Jangan samakan pickup dengan mobil Innova. Ada nanya makan, oh sama pada ban 4 lain. Jangan samakan Avanza lawan Fortuner. Jauh beguyang Avanza. Belum ngomong soknya berbunyi ngek-ngok. Ibak manusianya. Jangan samakan Agya dengan Alphard. Jauh. Jauh benar. Tahingus. Artinya sama pada ban 4, sama pada ada mesin, sama pada alat transportasi, beda kelas. Begitu pula zaman Nabi kuda. Ada kuda biasa, awaknya kurus, kurang tangguh, tapi kuda juga kawal ditunggangi. Ada kuda mahal, kuda larang. Nampak kemahalannya tadi dari bulu-bulunya yang indah. Termasuk al-idarul hasan alal khat. Ada ciri tertentu kuda larang itu mode bejambang, bejuntai. Itu bahari itu ibarat bagian dari mobil itu sayap belakangnya. Apa ngarannya sayap belakang tuh? Jadi nampak indah. Atau ibarat zaman kendaraan Wahini itu pelangnya pelang bintang. Beda dengan pelang kawat. Kan kayak itu kendaraan namun dimodif. Namun sudah pelang bintang keren, jekanakan plastik ini. Apalagi begirarap pelang bintangnya amas. Befoto hari-hari aja kesah begaya. Dihiga kendaraannya. Tapi kalau pelangnya kawat bisa bilung. Mana kada indah dilihat. Itu zaman Wahini. Baagak antar kendaraan. Bahari nang membedakan itu bebuluan kudanya dan postur tubuhnya. Termasuk bulu bagian kepala nang menyambung kepada pipinya. Itu bahari amun bising itu paling gaul sekampung. Paling sugih. Ibarat alpatnya bahari itu. Kalau kuda sudah ada itu di bagian pipinya rasa indah benar. Gagah. Jadi kebanggaan. Kamu beagaklah di hadapan gadis-gadis kampung bahari itu. Ini yang diumpamakan oleh Rasulullah. Artinya Rasulullah pun memperhatikan fashion orang bahari. Itu fashion itu. Hal-hal yang sifatnya fashion. Zaman bahari. Ujar Nabi al-faqru. Kefakiran status seorang mukmin itu lebih menghiasi diri si mukmin tadi daripada menghiasinya jambang indah di pipi kuda. Nah, diumpamakan. Seindah apapun jambang nang jadi kebanggaan kakanak plastik di zaman bahari, lebih indah status fakirnya seorang mukmin yang sabar. Artinya ketika ikam berstatus fakir, jangan berkucil hati, maksud Nabi. Itu indah. Apabila ikam memanfaatkan status tadi untuk lebih mendekatkan diri pada Allah. Bukan sekadar status fakir kemudian berkuya-kuya, kada, tapi sabar. Ada catatannya situ. Orang nang fakir kada beisi apa-apa nang inya butuhkan dan inya ikhlas ridha menerima keadaan itu tanpa bakadu-kadu lawan makhluk. Keadaan itu lebih indah daripada indahnya bulu pipinya kuda. Paham nggak? Asal keadaan fakir tadi sabar. Kada bakadu-kadu lawan makhluk. Ketika inya kada bisi apa-apa, kada menggerutu tapi ikhlas qanaah menerima apa yang sudah Allah tentukan. Itu lebih indah. Hadis kedua, qala sallallahu alaihi wasallam, al-faqru syainun 'indan nas
wa zainun indallah yaumal qiyamah. Kefakiran itu aib di mata manusia. Wa zainun indallah, akan tetapi indah di mata Allah hari kiamat. Kefakiran itu aib di mata manusia dan indah di mata Allah hari kiamat. Kurang lebih penjelasan tadi ini. Di mata umum manusia, kebanyakan umum manusia awam, status kefakiran seseorang tuh dianggap kekurangan, dianggap aib. Ada seseorang berstatus fakir, kada tapi banyak berisi hal yang inya butuhkan, dianggap aib. Kada usah jauh-jauh, dalam rumah tangga kita sendiri, banding sanakan kuitan terhadap anak-anak yang sama pada inya yang melahirkan. Ketika salah satu anak sugih, yang lain statusnya bebayanya, apalagi menganggur belum begawi. Kadang kuitan membeda-bedakan menyikapi si anak. Iyalah, kada bagus gitu. Kuitan terhadap anak-anaknya, anaknya berlima, lakian kalimanya. Saikong begawi di batu bara, muring hari-hari muha hirang, tapi berduit. Saikong jadi polisi, begawi dah. Saikong inya menyupir taksi, yang begawi juga. Saikong mahalaban, begawi juga. Saikong menganggur melamar kasana kamari kada diterima. Anak seorang beli maneh dengan status penghasilannya yang berbeda-beda, terkadang kuitan membedakan. Ini kada benar. Kenapa? Karena mungkin secara tidak langsung kuitan memandang kekurangan anak dalam becari itu aib. Lawan anak nang begawi di batu bara hanya mengatuk rumah, datang disiapkan dah kopi lawan teh. Kau Yuhan datang begawi anakku. Tapi lawan anak tadi nang mahalaban banyu putih. Ini kada benar kuitan nang kayak inilah, membeda-bedakan kasih sayang pada anak dengan mengukur penghasilannya. Talalu biar. Apalagi amun orang majlis sampai bertingkah laku kayak ini. Baik peraya bermajlis, kada belajar berarti biar. Ittaqullah wa'dilu fi auladikum, jar Nabi. Bertakwalah kalian pada Allah, wa'dilu, berbuat adillah terhadap anak-anak kalian. Jangan membedakan. Nang gaji 5 juta sebulan begawi di batu bara, nang kuitan pina tegopoh-gopoh. Anu nak kaya inggih. Anu nak kena abah anu akan inggih. Anak nang saikong tadi gawian maunjun wara. Melamar ke sana kemari belum tambus lamaran, menganggur. Ikam nih menghabisi baras warak di rumah. La haula wala quwata illa billah. Tapi nang anak tahu diri juga. Berupayalah membahagiakan kuitan. Nang kuitan pun harus bersikap adil terhadap anak-anaknya. Jangan membeda-bedakan. Al-Quran sudah mengisahkan kayak apa kejadian yang terjadi
ketika anak badangsanakan tuh dibeda-bedakan dalam disikapi. Kayak apa? Anak-anak Nabi Yusuf. Sampai dangsanak Nabi Yusuf beriri lawan Nabi Yusuf alaihissalam, dilempar ke dalam sumur. Bulik kepada kuitannya kepada Nabi Yusuf dimakan oleh serigala. Kenapa perlakuan terhadap Nabi Yusuf lebih dibanding dangsanak yang lain? Artinya jangan kayak itu kita. Itu malah memecah belah antar bedangsanaknya. Behiri-hirian, walau kada terucap, hati memandang. Jangan. Nah ini jar Nabi, al-faqru syainun indan nas. Kefakiran itu aib di mata manusia awam. Orang yang kada paham dianggap aib kefakiran. Status orang miskin itu dianggap aib. Wa zainun indallah yaumal qiyamah. Tetapi itu indah di mata Allah hari kiamat. Ada riwayat yang mirip-mirip maksudnya. Nabi pernah bersabda, akhirul anbiya dukhulan al-jannata Sulaiman bin Dawud alaihi wassalam limakani mulkihi wa akhir ashabi dukhulan al-jannata Abdurrahman ibn Auf li ajli ghinah. Rasulullah diriwayatkan bersabda, paling akhir Nabi yang masuk surga adalah Nabi Sulaiman bin Dawud. Paling akhir Nabi yang masuk surga. Kenapa? Karena kedudukan dan kerajaan Sidin yang luas. Karena kekayaan yang luas. Yang dimasukkan surga Nabi yang termiskin dahulu. Wa akhir ashabi dukhulan al-jannah Abdurrahman ibn Auf li ajli ghina. Dan antar sahabat-sahabatku yang paling terakhir masuk surga adalah Abdurrahman bin Auf, ujar Nabi. Kenapa? Karena saking sugihnya. Karena kekayaannya. Orang sugih itu terlambat masuk surga. Tapi lebih baik daripada miskin masuk neraka pula. Ini kita bicara urutan masuk surganya. Kalau sesama ahli surga, antar miskin dan kaya, nang miskin dipersilakan masuk dulu. Yang kaya pun masuk surga juga, asal soleh baik di dunia. Kekayaannya manfaat, tapi pandudian. Ini jangan pian mendengar hadis ini, oi orang sugih, tadudi buhanikam masuk surga, paraya sugih. Lebih baik tadudi masuk surga daripada pian miskin masuk neraka pula. Itu konsepnya. Jangan dipakai alat gesan mahantami orang sugih hadis ini. Tuh nah sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf pandudian masuk surga karena sugih. Coba kan miskin iya kami masuk surganya berdahulu. Amun ikem masuk surga. Sudah miskin masuk neraka, kelakuan bejat contohnya. Sakit lagi. Baik tadudi masuk surga, tapi ujung-ujungnya masuk. Pokoknya jangan dipakai hadits kayak ini mahantami orang sugih. Itu nafsu bicara, bukan ilmiah. Jangan jadi orang sugih, lambat masuk surga. Lebih ngeri sudah miskin di dunia melarat masuk neraka pulang. Miskin di dunia melarat kada panduitan, makan sekali sehari, tempe wara pulang. Tapi kada penyembahyang. Salat kada, puasa kada, pamandiran menggibah orang terus. Penyakitan minyak babisulan terus, udah miskin babisulan. Meninggal masuk neraka pulang. Oh sakit marista. Jadi jangan pian kemudian memakai hadits kayak ini lalu menghantam-hantam kepada nang sugih kada. Lebih baik sugih tadudi masuk surga daripada miskin ujungnya masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Al-faqru syainun 'indan nas wa zainun 'indallah yaumil qiyamah. Hadits ketiga, qala sallallahu alaihi wasallam, hubbul fuqara
min akhlaqil anbiya wa bughdul fuqara min akhlaqil fara'inah. Menyukai orang-orang fakir adalah termasuk akhlaknya para nabi-nabi. Wa bughdul fuqara min akhlaqil fara'inah. Dan tidak menyukai orang fakir, alergi dengan orang fakir adalah tingkah lakunya para Fir'aun. Para Fir'aun. Nah, dijelaskan sini. Mengetujui akan fakir-fakir, katuju dengan orang-orang fakir, artinya kada berat hati ketika berkawan orang-orang fakir. Kada berat hati ketika inya bergaul, dilihat duduk bersama orang fakir. Ini akhlaknya para nabi. Ketujuh para nabi-nabi dan rasul itu duduk santai dengan orang-orang yang kada tapi penduitan. Duduk santai bercengkerama hangat dengan orang-orang yang kada mampu. Itu akhlak para nabi. Kada risih. Kada risih dengan orang-orang yang kada mampu itu kada risih. Itulah akhlak para nabi. Sebaliknya yang merasa risih, merasa alergi kalau ada diparaki orang-orang fakir, apalagi di tengah orang banyak. Nih ulun beri contoh nih, di tengah orang banyak lagi kondangan, pengantenan, kita lagi makan, datang orang fakir beparak lawan kita, baju rigat, katiak bau kantang. Anggap kayak itulah. Penampilan nampak orang ini kada tapi berduit. Duduk di higa kita membawa bepandir. Amun timbul perasaan di hati kita risih. Aku dilihati orang duduk lawan orang miskin. Berarti aku nih jatuh harga diri. Fir'aun pian. Ada boleh kayak itu. Itu contoh lapangan, contoh nyata. Acara kondangan itu kan pengantenan biasanya ajang kita saling menunjukkan aset pribadi. Nang binian pakai baju nang terbaik, nang paling larang. Lawan galang-galang emas dipakai. Nang lakian memakai atribut paling rapi, paling larang. Ajang untuk menampaikan aset diri pengantenan zaman now. Agak-agakan kadang. Penampilan terbaik, terindah, terbagus. Berapa banyak zaman dua ini babinian kalau sudah ada undangan pengantenan sebulan dahulu, sebulan menjahit baju. Padahal pengantin lainnya undangan wara menjahit baju sebulan dahulu. Pokoknya ajang batampai keindahan harta diri itu pengantenan. Sudah rapi indah, jam nang larang, jam 5 juta. Baju estelan nang larang. Selawar larang, sepatu kulit.
Rapi sudah, gigi emas dipasang. Datang ke pengantenan dengan gaya jalan berwibawa. Duduk di kursi nang bagus. Lagi hendak menyantap, datang orang miskin. Orang miskin nampak penampilannya lusuh. Bulu hidungnya tak keluar. Artinya kurang memperhatikan kebersihan diri nih. Bepandarnya gaya kampung lalu. Sandagapit pulang ke pengantinan. Datang beparak kita. Kisah anak makan hingga kita membawa bepandir. Amun timbul dalam hati kita perasaan risih. Ini kenapa orang miskin beparak aku? Ini menjatuhkan statusku nih. Aku sudah penampilan gaya orang sugi walau tak hutang betul tukar. Dilihat kawanan, nah ini duduk lan orang miskin. Lalu kisah bejauh mengambil kecap. Mbahnya ambil duduk di situ. Ada perasaannya itu. Fir'aun. Risih terhadap orang-orang fakir. Fir'aun. Akhlaknya para Fir'aun. Bughdul fuqara. Kada senang dengan orang-orang fakir. Risih. Kada hendak statusnya jatuh. Duduk bercengkrama dengan orang fakir. Fir'aun. Na'udzubillah min. Jangan nangka itu tuh, jangan. Jangan dimahiratan. Sama nih, kada lakian ibu-ibu sama. Pakaian sudah indah, rapi. Estel baju dari jilbab sampai bawahan tuh 2 juta. Mungkar kain, menjahitnya, girarap-girarapnya, pernak-perniknya, galang emas, sudah. Sudah bagus pakaian. Datang ibu-ibu nang compang-camping beparak kita di tengah orang banyak. Lalu rasa risih. Muha tuh model kadap langsung. Fir'aunah. Fir'aun bebinian. Jangan. Bughdul fuqara min akhlaqil fara'inah. Risih. Berat hati. Bersama dengan orang fakir. Itu akhlaknya Fir'aun. Kenapa disebut para Fir'aun? Karena Fir'aun itu kada seikung. Nah ini perlu pahamnya. Fir'aun yang masyhur yang kita tahu siapa? Musuh Nabi Musa dalam Al-Quran. Nama aslinya bukan Fir'aun. Fir'aun itu bisa dikatakan satu gelar raja yang angkuh, yang congkak. Yang kekuasaannya besar, jabbar. Itu Fir'aun. Jamaknya Fara'in. Dan tercatat dalam sejarah nabi-nabi yang statusnya raja angkuh congkak yang dolim itu ada 3. Siapa aja? Di zaman Al-Khalil, Nabi Ibrahim alaihissalam ada Fir'aun. Namanya Sanan. Jangan ngarani anak Sanan. Itu Fir'aun Nabi Ibrahim. Samaitu hadzal ibna Sanan. Aduh Fir'aun. Fir'aun yang kedua di zaman Nabi Yusuf. Siapa namanya? Ar-Rayyan ibn al-Walid. Fir'aun yang ketiga, inilah yang paling rancak dikisahkan dalam Al-Quran. Siapa nama asli Fir'aun? Musuh Nabi Musa? Al-Walid bin Mus'ab. Itu ngaran asli Fir'aun. Catat tuh. Andak di muka rumah. Al-Walid bin Mus'ab. Itu ngaran Fir'aun. Yang diabadikan kisah dan ibrahnya dalam Al-Quran. Jadi Fir'aun itu gelar. 3 tercatat. Raja zalim congkak angkuh tuh. Zaman Nabi Ibrahim, zaman Nabi Yusuf, zaman Nabi Musa. Zaman Nabi Ibrahim Sanan, zaman Nabi Yusuf namanya Ar-Rayyan ibn al-Walid, zaman Nabi Musa yang terkenal Fir'aunnya itu yang mati di kapit laut dan jenazahnya diselamatkan Allah agar jadi ibrah pelajaran, itu namanya Al-Walid bin Mus'ab.
Hadis keempat, qala sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in miftah wa miftahul jannati hubbul masakin wal fuqara li sabrihim hum julasa'ullahi ta'ala yaumal qiyamah. Hadis keempat, segala sesuatu itu ada kuncinya. Segala sesuatu itu ada kuncinya. Dan kuncinya sorga adalah menyukai orang-orang miskin dan orang-orang fakir. Dan kuncinya sorga menyukai orang-orang miskin dan orang-orang fakir. Li sabrihim hum julasa'ullah ta'ala yaumal qiyamah. Menyukai orang-orang miskin dan orang-orang fakir karena kesabaran mereka. Nah, ini tadi, tambahin. Li sabrihim. Kunci sorga adalah menyukai orang-orang miskin dan orang-orang fakir, dan sukanya kita terhadap mereka karena kesabaran mereka. Bukan statusnya, tapi sabarnya menghadapi status diri mereka yang fakir. Hum julasa Allah Ta'ala yaumal qiyamah. Mereka orang-orang fakir dan miskin adalah kawan-kawan duduknya Allah hari kiamat. Kawan-kawan duduknya Allah hari kiamat. Hadis keempat ini likulli syai'in miftah. Segala sesuatu ada kuncinya. Artinya, ibarat sesuatu itu ruangan tertutup, ada kunci kesan membukanya. Dan kunci sorga yang bisa menjadi sebab kita masuk sorga, perasaan senang ketujuh dengan fakir miskin. Kenapa senang ketujuh? Karena kesabaran mereka menghadapi status mereka seorang. Kita ketujuh fakir dan miskin, senang dengan mereka karena kesabaran mereka. Kita belum tentu mampu kalau dijatuhkan status kita kayak mereka. Mereka adalah teman-teman duduk Allah hari kiamat. Maksud teman duduk, orang-orang yang istimewa karena hari kiamat di sisi Allah. Ada timbal balik sakit di dunia, Allah nyamanakan kena di akhirat. Orang-orang yang diistimewakan, bukan teman-teman duduk secara harfiah, artinya duduk kayak kita nggak ada. Tapi orang-orang yang diistimewakan. Hadis kelima, qala sallallahu alaihi wasallam,
Inna Allah Ta'ala yuhibbu 'abdahu al-mu'min al-faqir al-muta'affifa abal 'iyal. Sesungguhnya Allah Ta'ala menyukai hambanya yang fakir, menyukai hambanya yang beriman dan fakir. Mohon maaf. Sesungguhnya Allah Ta'ala menyukai hambanya yang beriman dan fakir, yang tidak meminta-minta, dan tidak mengerjakan yang haram, padahal mempunyai tanggungan keluarga. Abal iyal. Padahal mempunyai tanggungan keluarga. Sesungguhnya Allah menyukai hambanya yang beriman, yang fakir, dan tidak meminta-minta padahal punya tanggungan keluarga. Nah, ini gambaran fakir yang bagaimanakah yang terpuji, yang kita bahas keutamaannya. Jadi kadang semua fakir itu yang diketujui Allah. Keutamaan fakir tadi yang kita bahas selama ini deskripsinya, ini gambarannya. Beriman, al-muta'affif, kada meminta-minta, kada mengadu lawan makhluk, dan kada menggawi yang haram mencari duit. Kada mencari haram mencari duit. Mukmin beriman, muta'affif kada meminta-minta, kada bekadu-kadu lawan makhluk, kada sampai menggawi yang haram untuk mencari duit. Abal iyal, padahal inya ada tanggungan keluarga, ada anak bini harus dimakani, tapi sabar mencari. Ini nang diketujui Allah dan memiliki keutamaan. Inya ada tanggungan keluarga, tapi hal itu kadang mendorongnya untuk meminta-minta. Kadang mendorong inya menggawi yang haram, bececuntan. Tapi tetap berusaha, berupaya untuk mencari juga, walau seadanya. Yang penting menggugurkan kewajiban mencari. Ini diketujui oleh Allah dan ini keutamaannya luar biasa tadi. Inya fakir tapi kadang menjadi sebab inya membuat yang haram, berjualan jinit, kadang. Kalau pang aku terdesak nah karena banyak tanggungan anak bini, banyak nang harus dimakani, haraguan ayam banyak, sembelih, untung kisah nak makan ayam.
anak bini, alasan lalu membenarkan statusnya berjualan benda haram, berjualan sabu mengedar. Ada boleh. Keadaanmu yang fakir, kalau sabar dan meniti kembali membaiki status ekonomi dengan cara yang halal, keadaanmu itu diketujui oleh Allah. Sabar menanti jalan keluar. Sabar menjalani ujian itu sampai kena rezeki beluas seorang. Al-muta'affif, kada minta-minta. Kada bekadu lawan makhluk, kada. Kada berkisah-kisah lawan orang. Semua dunia aku fakir. Kada. Tapi menyembunyikan status kesempitan ekonominya. Muta'affif nih. Kada berkisah-kisah, kada mengharap iba orang lain, kada. Berserah pada yang maha, pada Allah aja. Allah suka cinta hamba nang kaya itu. Hadis ke-6, wallahu a'lam. Kita lanjutkan pertemuan selanjutnya. Sebelum ditutup, sedikit kita membaca tahlil. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la